Satreskrim Polres Trenggalek meringkus 2 pelaku pembobolan rumah anggota Polres Trenggalek di Dusun Kerajaan, Desa Sumber, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Kasatreskrim Polres Trenggalek, AKP Zainul Abidin menuturkan, pelaku yaitu Ali Mutarom, 29 tahun, dan Supandi Mulyono, 31 tahun, merupakan residivis kasus yang sama, dan baru keluar dari lembaga pemasyarakatan sebulan yang lalu. 2 orang tersangka ini masih dalam masa pembebasan bersyarat, karena baru 1 bulan keluar dari LP. 1 orang tersangka sudah keluar masuk LP dengan kasus yang sama sebanyak 3 kali, sedangkan 1 orang lainnya sudah 2 kali. Modus dari kedua tersangka yang merupakan warga Kudus, Jawa Tengah tersebut adalah dengan mengidentifikasi sasaran terlebih dahulu untuk memastikan rumah sasarannya kosong. Salah satu indikator yang menjadi patokan tersangka adalah aktivitas di dapur. Aksi pelaku ini dilakukan pukul 9 WIB. Cara mengidentifikasi sasarannya adalah dengan melihat aktivitas di dapur. Kalau ada bau makanan atau masakan berarti ada penghuninya. Kalau tidak ada berarti rumah itu kosong. Setelah dipastikan kosong, tersangka akan masuk ke rumah tersebut dan menggondol barang-barang berharga korban. Ini kita melaksanakan rilis terkait dengan kasus 363 atau pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 2 orang tersangka. Yang mana tersangka ini keduanya itu kita lakukan penangkapan, satu di wilayah Kabupaten Kudus, satu di Demak. Dan 2 tersangka ini ternyata setelah kami lakukan pengecekan itu masih dalam PB. Jadi baru 1 bulan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kami sudah komunikasi dengan instansi lain dan ternyata memang yang bersangkutan baru 1 bulan. Sehingga sempat kami klarifikasi, ya sempat kaget. Ya, ternyata 2 pelaku ini adalah pelaku kambuhan. Yang 1 pelaku itu sudah 3 kali keluar masuk dalam kasus yang sama, yang 1 2 kali. Demikian. Terus kemudian dari hasil kejahatan yang di wilayah Trenggalek itu modusnya adalah dia melakukan kegiatan survei. Awalnya TKP yang pertama itu tidak berhasil, ya, karena ternyata dalam rumah ada penghuninya. Kemudian yang TKP yang kedua yang di Desa Dusun Kerajaan, Sumber, Kecamatan Karangan, itu tidak ada orang. Dia lewat dari belakang, 1 standby di mobil, 1 lewat belakang. Survei di situ, dicek, ya ternyata benar-benar nyatakan tidak ada penghuninya. Jadi gampang sekali, salah satu indikatornya kalau misalnya ada rumah yang dia menjadi sasaran, ya misalnya di rumah itu ada penghuninya, mungkin lagi masak dan sebagainya, kemudian bau gorengan ikan atau apa lagi masak, nah dia nggak jadi. Dia benar-benar safety banget kan, safety banget untuk melakukan aksinya. Kebetulan penghuni rumah ini tidak ada semuanya, ya ada yang bekerja, terus kemudian kebetulan ada yang umroh dan sebagainya. Jadi langsung lewat jendela dengan menggunakan obeng ini, ya dengan menggunakan obeng. Setelah dibuka ternyata jendela itu tidak dalam keadaan terkunci, langsung menuju sasaran pada kamar korban, dan di situ ditemukan ada uang, terus kemudian ada perhiasan, dan itu diambil semuanya, termasuk ada laptop ini Asus ini, laptop Asus. Nah, rekan-rekan bisa ketahui bahwa di sini ternyata ada laptop yang lain. Itu kami sekarang sudah berupaya untuk koordinasi dengan Polres yang mungkin ada kejadian, yaitu di wilayah Solo dan Jogja. Jadi banyak, kalau rekan-rekan lihat bahwa di sini ada banyak TKP, berarti sudah banyak TKP yang dia lakukan. Cuman memang kebetulan Trenggalek adalah menjadi salah satu sasaran. Kemudian bagaimana kita bisa mengungkap kasus ini? Ya kami melakukan penyelidikan, kami ketemu dengan kendaraan yang kami curigai karena kebetulan nopolnya itu berada luar kota. Kami pelajari terus, akhirnya kita ketemu bahwa kami dapat ciri-ciri kendaraan yang saat ini kami sudah lakukan penyitaan. Dan ternyata dia rencar.
menyewa kendaraan, terus kemudian digunakan untuk aksinya. Demikian. Itu dan kalau di Trenggalek itu rumah kosong dan itu ditinggal pergi kemana dan oleh pemiliknya? Jadi pemiliknya satu umroh, terus kemudian bekerja, terus yang korban sendiri yang melaporkan ke Polres Trenggalek itu memang tidak ada di rumah dalam kondisi keluar. Untuk korban sebagai kepala rumah tangga anggota, ya. Pasalnya 363, ancaman hukumannya 7 tahun. Dan di lokasi penangkapan ini tersangka juga mau beroperasi di wilayah situ juga, nih? Ya kalau kita lihat dari hasil itu ya memang ada indikasi bahwa dia juga, cuman sepertinya dia lebih hati-hati kalau di kotanya sendiri. Ya kan mereka ini kan asli Kudus kan gitu. Makanya yang ditemukan ini kan wilayah TKP ini kan ada di sesuai dengan pengakuannya itu di Jogja dan di Solo.